Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White, menceritakan bahwa dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, pemikul besar beban kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi buku ini menceritakan bahwa Tuhan adalah pencipta kita, Dialah yang sanggup memberikan sebuah yang kita butuhkan. Jadi kita butuhkan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan. Pada saat kita hancur, datang kepada Tuhan untuk kita meminta, maka Dia akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati situasi yang kita hadapi. Dan juga pada saat kita sedang bimbang, maka Dialah pengharapan kita untuk kita bisa merasakan kesenangan pada saat kita berusaha untuk hidup dekat dengan Dia. Bacaan kita kali ini judulnya Anak Nazaret. Ayat intinya terambil dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan sebagaimana halnya dengan Yesus. Sedang kita berusaha mengenal Bapa kita yang di surga melalui firman-Nya. Malaikat-malaikat yang suci akan hadir. Pikiran kita akan dikuatkan. Tabiat kita akan dipertinggi dan diperhalus. Kita akan lebih menyerupai juru selamat kita. Maka sedang kita melihat benda-benda yang elok dan mulia dalam alam kejadian, kasih sayang kita pun akan mengalir kepada Tuhan. Sementara roh, rasa takut dengan hormat, jiwa dikuatkan oleh mengadakan hubungan dengan Yang Maha Kuasa melalui benda-benda ciptaannya. Percakapan dengan Tuhan melalui doa mengembangkan tenaga pikiran dan batin, dan tenaga rohani makin kuat sementara kita memupuk pikiran dengan hal-hal yang bersifat rohani. Baik, pelajaran yang sangat menarik ya. Dikatakan bahwa setiap kali kita ingin untuk memperoleh pengetahuan sebagaimana Yesus memperoleh pengetahuan, berarti kita harus berusaha untuk mengenal Bapa kita. Kita harus berusaha untuk mengenal Bapa kita melalui firman-Nya. Kita harus mempelajari firman-Nya. Maka kita akan memiliki pengetahuan yang baik tentang kebenaran. Di sini juga dikatakan bahwa pada saat kita ingin untuk mengenal firman-Nya, maka malaikat-malaikat yang suci itu akan hadir membantu kita untuk kita bisa mengerti benar apa yang harus kita pelajari dalam kebenaran. Jadi pikiran kita akan dikuatkan dan juga tabiat kita akan dipertinggi dan diperhalus, atau kita diasah untuk menjadi sempurna di dalam tabiat kebenaran itu. Kita akan lebih menyerupai juru selamat kita. Jadi kita akan bisa lebih mengerti apa arti kebenaran dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita harus berusaha untuk bisa dekat dengan Bapa kita, untuk kita bisa memiliki tabiat-tabiat yang sempurna di dalam Tuhan. Maka sedang kita melihat benda-benda yang elok dan mulia dalam alam kejadian, kasih sayang kita pun akan mengalir kepada Tuhan. Jadi pada saat kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan mengerti maksud apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Contoh-contoh yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita akan mengerti. Sehingga kita juga melakukan hal yang sama kepada Dia sebagai pencipta kita. Kita menghormati Dia, kita memberikan kasih sayang yang kita punya sebagai manusia berdosa kepada Dia. Sementara rasa takut dengan hormat, jiwa dikuatkan oleh mengadakan hubungan yang maha besar melalui benda-benda ciptaannya. Percakapan dengan Tuhan melalui doa mengembangkan tenaga pikiran dan batin, dan tenaga rohani makin kuat sementara kita memupuk pikiran yang hal-halnya bersifat rohani. Jadi sangat menarik ya. Kalau kita kuat untuk dekat dengan Tuhan, kita harus memiliki percakapan atau berbicara dengan Tuhan selalu melalui doa-doa kita untuk mengembangkan pikiran dan batin kita untuk makin menjadi kuat. Dan juga pada saat kita sudah memiliki kekuatan di dalam Tuhan, maka tenaga rohani juga akan menjadi kuat. Dan kita akan memupuk itu menjadi pikiran yang membawa kita kepada hal-hal yang bersifat rohani. Kehidupan Kristus adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan Tuhan. Ketika Ia masih anak-anak, Ia berpikir dan berbicara seperti anak-anak. Akan tetapi tidak ada sekelimut pun
tanda-tanda dosa yang menodai peta Tuhan dalam dirinya. Meskipun demikian ia tidak bebas dari penggodaan. Penduduk Nazaret sudah menjadi buah bibir orang karena kejahatannya. Anggapan yang rendah dari khalayak ramai tentang mereka dinyatakan oleh pertanyaan Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Yesus ditempatkan di mana wataknya akan diuji. Perlulah ia senantiasa waspada untuk mempertahankan kesuciannya. Ia tidak luput dari segala pergumulan yang wajib kita hadapi, supaya ia dapat menjadi contoh bagi kita dalam masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasanya. Baik, contoh yang sangat menarik yang kita lihat di sini ya. Kehidupan Yesus adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kehidupan Yesus adalah kehidupan yang sempurna. Dia yang harus berikan kepada kita, dia harus contohkan kepada kita untuk kita tiru. Di sini dikatakan bahwa ketika dia masih anak-anak, dia berbicara seperti anak-anak, akan tetapi tidak ada satu kalimat pun atau tanda-tanda dosa yang menodai peta Tuhan dalam dirinya, atau dia menunjukkan bahwa karakter Tuhan ini sempurna. Dalam satu kalimat pun tidak ada dosa di dalamnya. Jadi contoh ini yang harus memberikan kita pelajaran. Meskipun kita umar berdosa, tetapi kita bisa untuk berusaha menjadikan diri kita orang yang tidak melakukan dosa. Meskipun kita tidak lalai untuk melakukan dosa, tapi marilah kita berusaha untuk tidak melakukan dosa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan juga di sini bahwa meskipun demikian ia tidak bebas dari penggodaan. Tuhan yang sudah sempurna saja tidak bebas. Tuhan yang sudah sempurna saja tidak bebas dari penggodaan. Kita orang berdosa yang jatuh dalam dosa, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita akan terus digoda untuk kita bisa melakukan hal yang jahat. Tetapi marilah kita belajar di sini bahwa dengan kita mempelajari kerohanian atau kebenaran melalui firman-Nya, maka kita akan memupuk hal-hal yang baik itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa memilih bagaimana kita untuk memiliki kerohanian yang sempurna itu. Di sini juga dikatakan bahwa penduduk Nazaret sudah menjadi buah bibir oleh karena kejahatannya. Anggapan yang rendah dari khalayak ramai tentang mereka dinyatakan oleh pertanyaan Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Apakah kita bisa menjadi contoh untuk dibawa ke tempat-tempat di mana kita berada, untuk bisa menjadi terang di sana, untuk orang-orang bisa melihat bahwa ada sesuatu gambaran kebenaran yang harus kita ambil dari contoh tersebut. Yesus ditempatkan di mana wataknya akan diuji. Apakah Yesus saja yang harus ditempatkan di mana wataknya diuji? Tidak, kita juga bisa ditempatkan di mana watak kita diuji. Bagaimana kehidupan kita bisa diuji untuk menjadi orang yang bertumbuh memiliki iman yang kuat, orang yang memiliki pikiran yang positif tentang kebenaran, sehingga melalui itu kita dapat bertumbuh untuk hidup dekat dengan Tuhan. Perlulah ia senantiasa waspada dan untuk mempertahankan kesuciannya. Tuhan saja yang sempurna masih mau mempertahankan kesuciannya. Kenapa kita umat percaya yang sedang berdosa ini, kita tidak berusaha untuk bisa mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita? Marilah kita berusaha untuk mempertahankan semuanya, untuk kita bisa hidup dekat dengan Dia. Ia tidak luput dari segala pergumulan yang wajib kita hadapi, supaya ia dapat menjadi contoh baik kita dalam masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasa. Jadi Tuhan itu sudah mengerti, Dia sudah mencontohkan kepada kita waktu masa kanak-kanak, masa muda, dan juga masa dewasanya. Dia memberikan contoh kepada kita untuk kita mengambil, kita mengikuti cara yang sama seperti yang Dia lakukan. Setan tidak mengenal lelah dalam usahanya untuk mengalahkan anak Nazaret itu. Sejak kecilnya, Yesus selalu dikawal oleh malaikat-malaikat surga. Namun hidupnya adalah satu pergumulan yang sama sekali melawan kuasa kegelapan. Bahwa di bumi ini ada satu hidup yang bebas dari kenajisan kejahatan adalah suatu hal yang mengganggu dan membingungkan pikiran putra kegelapan. Segala ikhtiar diadakannya untuk menjebak Yesus. Tiada seorang pun anak manusia yang pernah disuruh hidup suci di tengah perjuangan yang demikian dahsyatnya dengan pencobaan seperti juru selamat kita. Orang tua Yesus miskin dan mereka bergantung kepada pekerjaan berat sehari-hari. Ia sudah biasa dengan kemiskinan, penyangkalan diri, dan kekurangan. Pengalaman ini adalah suatu pelindung baginya. Dalam hidupnya yang rajin, ia tidak ada waktu yang terbuang untuk mengundang pencobaan. Alfa Omega Jilid 5 halaman 61-62.
renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat menghindari pengaruh buruk budaya dan lingkungan tempat saya tinggal dalam pembentukan karakter saya. Baik, pelajaran di akhir pelajaran sangat menarik ya. Bagaimana setan tidak pernah mengenal lelah dalam usaha untuk mengalahkan anak Nazaret itu atau mengalahkan Tuhan yang menjadi Bapa kita. Dikatakan di sini bahwa sejak kecil Yesus sudah dikawal oleh malaikat-malaikat surga, namun hidupnya adalah satu pergumulan yang sama sekali melawan kuasa kegelapan. Dia sudah sempurna, tapi masih mau untuk berusaha mempertahankan akan kesuciannya itu. Meskipun dia tiap hari, setan itu mencari cara bagaimana untuk menjatuhkannya. Tetapi dia masih kokoh untuk mempertahankan akan kesucian itu. Jadi marilah kita mengambil contoh ini untuk bisa menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh menghidupkan akan kebenaran itu. Bahwa di bumi ini ada satu hidup yang bebas dari kenajisan kejahatan adalah suatu hal yang mengganggu, membingungkan pikiran kegelapan. Jadi kehidupan yang bebas membawa kita kepada satu kejahatan yang besar. Tetapi kalau kita mengambil kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita rasakan di dalam kehidupan kita jalan bersama dengan Dia. Segala ikhtiar diadakannya untuk menjebak Yesus. Tidak seorang pun anak manusia yang pernah disuruh hidup suci di tengah perjuangan yang demikian dahsyatnya dengan pencobaan seperti juru selamat kita. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa untuk menggantikan Yesus untuk mengalami pencobaan itu. Tetapi Tuhan menghadapi itu sendiri untuk memberikan contoh kepada kita untuk kita bisa melawannya. Karena Tuhan mengatakan bahwa ujian itu tidak melebihi dari apa yang kita miliki atau kapasitas yang kita miliki. Jadi kita bersyukur masih diberikan ujian untuk kita bertumbuh hidup dekat dengan Tuhan. Orang tua Yesus miskin dan mereka bergantung kepada pekerjaan sehari-hari. Ia sudah biasa dengan kemiskinan, penyangkalan diri dan kekurangan. Jadi Tuhan saja hidup di dalam kesederhanaan, dia menyangkal akan dirinya dan juga dia memiliki kehidupan yang sangat sempurna di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia tidak pernah mengeluh lagi. Dia tidak pernah memikirkan akan milik orang lain, tetapi dia memikirkan bagaimana kehidupan dia setiap hari untuk menjadi lebih sempurna. Seperti kita umat manusia pun, kita harus sama seperti Yesus. Kita harus hidup menyangkal kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki kesederhanaan kehidupan kita di dalam tabiat kita sehari-hari untuk kita memiliki kebenaran itu lebih sempurna. Pengalaman ini adalah suatu pelindung baginya dalam hidupnya yang rajin. Itu tidak ada waktu yang terbuang untuk mengundang pencobaan. Apakah salah kita memiliki kehidupan yang rajin? Tidak salah. Di sini dikatakan bahwa itulah pengalaman yang baik untuk kita miliki dalam diri kita. Sehingga kita hidupkan pengalaman itu melalui hidup yang rajin itu. Sehingga kita tidak memiliki waktu yang terbuang untuk mengundang pencobaan itu hadir. Tetapi kita harus lebih memiliki rasa yang rajin, rasa yang capek untuk tidak memikirkan hal-hal yang jahat itu. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Biarlah kita semua dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah pembahasan yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.